bagaimana kita cari makanan yang baik, bagaimana kita mengunyahnya, bagaimana kita untuk selalu aktif, nggak selalu mengandalkan convenience ya. Sedikit terkait kegiatan seminar ini, kita lihat pada saat ini, pada hari tadi banyak audiens yang menanyakan hal-hal yang terkait ODAI. Gimana dok? Hari ini topiknya sebenarnya bagaimana supaya kita memaintain gaya hidup sehat kita. Dan kita berusaha supaya gaya hidup ini adalah menjadi obat yang paling baik buat kesehatan kita. Sehingga pada saat kita menjalankannya, kita menjadi satu kebiasaan yang mudah, nggak pakai mikir. Bagaimana kita cari makanan yang baik, bagaimana kita mengunyahnya, bagaimana kita untuk selalu aktif, nggak selalu mengandalkan convenience ya, kayak remote control, wifi, itu kan sebenarnya convenience yang sebenarnya secara teknologi sangat membantu kita sehari-hari, tapi sebenarnya nggak terlalu membantu kesehatan kita di jangka panjang. Jadi saat ini adalah bagaimana kita mengikatkan teman-teman supaya sebenarnya untuk hidup saat itu nggak susah, nggak perlu dijadikan susah. Kita kembali ke naturnya kita, bahwa kita kalau makan harus dikunyah, nggak buru-buru. Kalau kita nggak boleh diem aja, harus olahraga, tidur kita harus cukup. Kita harus punya stress management yang baik dan kita harus punya spirituality yang kuat untuk supaya kita kembali ke kadarnya kita, kadar umur. Karena memang autoimun itu penyakit kronis ya dok ya, pengobatannya panjang. Iya, semua penyakit kronis itu berarti kita harus, obat yang baik adalah kebiasaan baik kita, lifestyle kita. Mulai dari hari-hari yang simpel, ya, tapi coba kita terapkan yang baik seperti itu ya dok ya. Tapi untuk pengobatannya sendiri bagaimana dok? Tetap harus berjalan atau berdiri sendiri atau seiring sejalan dengan pengobatan di medis, yang namanya pengobatan itu selalu diperlukan pada saat penyakit kita akut. Jadi dan yang namanya obat adalah untuk yang akut, tidak pernah ada obat yang dijadikan untuk prevensi ya. Ya mungkin ada beberapa kondisi tertentu misalnya kita jadikan untuk pencegahan, tapi setiap obat itu akan mengambil sesuatu dari dalam badan kita. Seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa kalau kita minum obat darah tinggi, B kompleks kita, B1 kita akan diambil. Kalau kita minum metformin misalnya, obat diabetes yang cukup aman, itu kan B12 kita diambil, folat kita diambil. Jadi kalau kita minum dalam jangka panjang, kita harus aware bahwa bagaimana cara kita menggantikan yang diambil sama si obat kita tadi. Apakah makannya harus lebih banyak dari vitamin B ya. Jadi memang pengobatan jangka panjang tadi ya dok ya. Yang namanya obat, ya itu kita kembali ke, karena semua pasien autoimun pasti punya dokter autoimun kan. Betul. Dan beliau itulah yang akan melihat langsung klinisnya perlu obat apa itu. Karena kita ingatkan bahwa take that medicine, tapi ingat bahwa ada sesuatu dari badan kamu yang akan diambil obat ini. Bagaimana cara mengantisipasinya supaya sebelum diambil kita replace dari luar. Jadi biar tetap lebih ringan ya dok ya. Tujuannya kan remisi, dan remisi yang Dokter, tadi ada singgung terkait makanan. ya, Masuk salah satunya gluten, untuk limit ya. gluten. Di situ bagaimana cara meminimalisir? Kita nggak tahu dokter katakan tadi, sulit untuk itu menghindari. Ya. Gimana dok? Sebisa mungkin berarti memang makanan yang whole food tadi. Kalau makanan whole food artinya sayur, buah yang kita proses dengan minimal, tumis misalnya ya. Atau dimakan mentah apabila kita bisa makan mentah. Kalau kita sebisa mungkin makannya yang whole food, mau nggak mau yang gluten pasti kita kurangin. Gluten itu kan adanya di roti, di mie, di pizza, terus di kecap, bukan whole food gitu. Jadi kalau kita cari makanan yang memang di luar convenience tadi, yang susah dibikinnya sebenarnya mungkin ya. Sebenarnya nggak susah, tapi karena kita terbiasa dengan kenyamanan untuk kembali ke yang sebenarnya nggak susah itu, ya kenapa mesti kembali situ, ini lebih nyaman gitu kan. Itu dulu mindset itu yang harus kita kendalikan, karena mindset itu sebagai stage 1 dari semua penyakit. Bagaimana kita memilih lifestyle yang baik atau yang sehat dari mindset kita. Yang simpel tadi berarti rantai makanan berarti bilang ya dok. Yang sependek mungkin. Sependek mungkin, selokal mungkin. Jadi sebenarnya
kalau kita cari makanan import itu mungkin makan healthy makanan lokal, transfernya ya, transportnya, itu proses pengawetannya, packagingnya itu kan jadi harus hati-hati jadi untuk PR makanan lain yang sebetulnya simple tapi justru prosesnya panjang. Jadi artinya makanan tradisional itu mungkin banyak memenuhi syarat ya dok ya? Tergantung ya, tradisionalnya apa. Kalau rujak misalnya ya kita Buah-buahan dong. buahnya oke, tapi bumbu rujak itu pure sugar tuh. Ada juga. Iya, belum ada macam-macam kurasi. Nasi Padang yang tradisional tuh harus kita hati-hati juga, tapi bukan berarti tidak sehat. Boleh, karena badan kita tadi kan nyari jalan hidupnya banyak, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Kalau tradisional kayak tadi itu ya, Rebusan rebus, terus apa tadi tuh kita Ganyong. ya, yang rebus itu oke. Tapi ingat, setiap orang tetap ada beda-bedanya. Kadang-kadang ada yang nggak bisa makan ubi, Betul, betul. Jadi alerginya juga tidak orang berbeda ya. sensitifnya setiap orang beda. Tidak semua orang misalkan bagusnya dengan ubi. Ya, Ya. Dok, dokter tadi ini bicarakan terkait perbedaan kategori usia, perbedaan tadi kan disinggung terkait perbedaan kategori usia bisa pengaruh nggak dok? Untuk apa? Untuk tadi makanan ya, maksudnya memang makanan Ada yang produk-produk itu. dengan usia. Naturally kalau kita makin tua berarti kan semua fungsi badan kita akan makin berkurang ya. Berarti kemampuan kita mencerna makanan juga makin berkurang. Tapi kalau kita tahu bahwa dengan kita makin tua terus kita susah mencerna makanan, berarti apa nih? Misalnya yang kesalahan yang sering terjadi mungkin bukan kesalahan ya, tapi salah kaprahnya. Kalau kita orang tua kita sakit mah, suka dikasih obat sakit mah. Keluhannya sakit mah nih, tapi sebenarnya dia sakit mah karena dia tidak bisa mencerna makanannya. Jadi harusnya dia tidak dikasih obat sakit mah, karena obat sakit mah itu akan membuat produksi asam lambung dia berkurang. Sedangkan pada orang tua nggak usah dikasih itu pun udah berkurang pasti. Sehingga kalau dia makan dia tidak bisa mencerna sehingga perutnya sakit. Jadi kalau pada orang tua kita harus kasihnya enzim. Jadi perbedaan usia sih iya ya, tapi kebutuhan nutrisi itu sebenarnya sama. Karena kan kita nggak mau punya istilah yang namanya juga udah tua, wajar aja dia nggak bisa begini nggak begitu, kita nggak mau. Kita maunya umurnya tetap tua, tapi kayak yang tadi yang pasti tuh umurnya 100 lagi lari Guinness Book of Record dia 100 meter juga, kan maunya kita kan kayak gitu. Tadi yang menarik kita selama ini kan stigma minum obat mah karena beranggapan asam lambung kita ada rendah. Berarti kalau kurang sama persis. Nah ini yang menarik ya, kadang-kadang kita suka mengobati sendiri. Iya, betul.